Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah hingga detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan keamanan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan istiqomah dan keikhlasan kepada kita semua untuk bisa menjalankan tugas kita, kewajiban kita sehari-hari, terutama menjadi hambanya Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini saya ingin membahas tentang kalimat Ramadan. Ramadan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunzah itu dijelaskan Ramadan khamsatu ahrufin. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Ra, mim, dhad, alif dan nun. Ar-ra'u war-ra, ra itu dimaksudkan beliau ditafsiri dengan ridwanullah. Ra-nya adalah ridwanullah atau keridhaan Allah. Maka di Ramadan itu orang-orang mencari keridhaannya Allah. Ada satu hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu dengan iman dan penuh ikhlas. Artinya orang yang mencari ridhonya Allah. Orang yang betul-betul mencari ridhonya Allah dalam Ramadan itu. Bukan mencari apa-apa, karena di sana yang menilai langsung Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'u ridwanullah. Wal mimu, dan mimnya adalah mahabbatullah anil ansah. Mahabbatullah anil ansah. Mimnya adalah kecintaan Allah terhadap orang-orang yang maksiat yang mau bertobat. Anil ansah. Allah cinta kepada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang salah kepada Allah, durhaka tadi kemudian bertobat. Orang yang dosa kemudian bertobat, orang yang salah kemudian bertobat. Allah cinta sama orang yang seperti itu. Dan di Ramadan ini kumpulan orang-orang yang memang berdosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa, tarawih dan amal ibadah yang lainnya. Makanya hadirnya Ramadan itu bentuk dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar yang salah bisa bertobat, agar yang salah bisa memperbaiki kesalahannya kembali. Kemudian waddadu, ad-dad dhamanullah, dadnya adalah jaminan dari Allah. Jaminan dari apa? Jaminan dari api neraka. Makanya Ramadan itu kan ada 3 fase. Yang pertama 10 pertama dikatakan rahmatullah, 10 kedua dikatakan maghfirah, ampunan Allah, yang ketiga adalah domina minan nar, jaminan terbebas dari api neraka. Nah, orang-orang yang ada di bulan Ramadan dijamin Allah terbebas dari api neraka. Syaratnya apa? Syaratnya tadi dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya dia dicintai Allah. Nah, agar dia mendapatkan ridhonya Allah, bagaimana? Yang tadinya maksiat, dia bertobat kepada Allah agar menjadi mahabbatullah anil asah. Orang yang maksiat, mahabbatullah, kalau sudah dicintai Allah, maka dia akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ad-dadu, dhamina minallah, dhamina minan nar atau dhamanullah. Nah, dadnya jaminan dari Allah. Kita semuanya juga ingin dijamin dibebaskan dari api neraka. Maka di Ramadan ini kita berbanyak istighfar, kita berbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu amaliyah yang sering dibaca Rasul, doa yang sering dibaca Rasul ketika Ramadan. Ini bahkan doa diajarkan Rasulullah untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maha Pemaaf, Maha Mulia. Maha Pemaaf, Maha Pengampun yang mulia, ya, yang mencintai maaf, kemudian mencintai orang-orang yang memberi maaf, dan mencintai orang-orang yang pemaaf. Pemaaf itu ya pemberi maaf. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, banyak-banyaklah minta maaf dan memberi maaf kepada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Pemberi maaf dengan meminta maaf itu berbeda. Kalau pemberi maaf itu tanpa diminta sudah memaafkan. Tapi kalau meminta maaf itu biasanya orang yang nunggu momen untuk bisa minta maaf.
Nah, karakter takwa itu salah satunya adalah wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada orang lain. Hatta dia belum minta maaf, sudah kita maafkan. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terbebas dari api neraka. Wal alifu, dan alifnya adalah ulfatullah. Alifnya adalah ulfatullah. Apa itu ulfatullah? Kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Dia akan disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan betul-betul bulan kasih sayang Allah. Buktinya apa? Buktinya pahalanya di Ramadan dilipat gandakan. Amalan sunnah jadi amalan wajib. Bau mulutnya orang puasa seperti baunya parfum. Itu kan kasih sayangnya Allah. Allah betul-betul sayang sama kita yang puasa di bulan Ramadan ini. Nah, makanya sama Allah diberikan derajat yang tinggi orang-orang yang beramal di bulan Ramadan itu. Semuanya mau obrol pahala di Ramadan. Makanya kalau ada orang di Ramadan kok nggak bisa mendapatkan pengampunan Allah dalam sebuah hadis dari Rasulullah, maka dia dikatakan orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang celaka di dalam bulan pengampunan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanunu nurullah, nunnya adalah cahayanya Allah. Wanunu nurullah, cahayanya Allah. Ramadan ini adalah bulan cahayanya Allah. Di sana orang bisa Ramadan bisa mengantarkan orang yang di dalamnya menuju cahayanya Allah. Apa cahayanya Allah? Ma'rifatullah. Bagaimana caranya kok bisa sampai ke ma'rifatullah? Dengan puasa orang menjadi lemah. Kalau orang lemah itu berarti kan orang manusia menandakan kembali ke takdirnya, fitrahnya dia sebagai manusia yang lemah. Menyadarkan manusia bahwa dia itu lemah. Akhirnya saya itu lemah, butuh makanan, butuh penguat. Itulah kemudian akhirnya menyadarkan manusia akan jati dirinya sebagai seorang hamba yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika tidak bisa makan, ketika tidak diberi minum, manusia itu lemah. Akhirnya dengan lemahnya badan itu hatinya menjadi bening, rohaninya menjadi bening karena nafsunya tidak bergerak. Setelah hatinya bening maka dia mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Nah, dengan puasa yang ini yang membuat dia menjadi lemah itu, manusia tahu jati dirinya. Sebenarnya dia siapa? Dia siapa? Menghamba kepada siapa? Tujuan hidupnya apa? Itu akan kembali sadar dengan adanya perintah puasa ini. Maka Ramadan mengantarkan orang di dalamnya capek, lelah yang ada dalam Ramadan, mengantarkan dia sampai kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah puncak tertinggi pengabdian seorang hamba, ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kalau kenal dengan Allah itu insya Allah hidupnya tidak akan tersesat, tidak akan salah langkahnya. Kenapa? Dia kenal sama Allah. Dia tahu mana yang disukai Allah, mana yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah ma'rifatullah tidak mungkin dia melanggar apa yang tidak disukai oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kupasan dalam kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fahuwa syahrun ridwanin wa mahabatin wa dhamanin wa ulfatin wa nawalin wa karamatin lil awliya wal abrar. Ramadan ini adalah bulan keridhaan, bulan ridha, bulan cinta, bulan jaminan, bulan kasih sayang, dan bulan kemuliaan lil awliya wal abrar, bagi kekasihnya, bagi para kekasihnya dan orang-orang soleh yang ada di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikasihi Allah, dicintai Allah, dan orang-orang soleh yang dimaksudkan di dalam keterangan tersebut. Sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dijamin Allah terbebas dari api neraka karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini tidak bisa kita dapatkan dengan hanya duduk diam saja, tapi dengan usaha yang maksimal untuk kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan segala bentuk amaliyah yang baik di bulan Ramadan ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.